Oke, baik semua. Di sini kembali lagi dengan Pak akan menjelaskan beberapa hal tentang menu Kodular yang ada pada media pembelajaran Kodular untuk membuat sebuah aplikasi Android. Nah, kali ini saya sudah membuat sebuah tampilan login agar setiap daripada kalian bisa mempraktikkan sesuai dengan apa yang ditampilkan. Untuk itu, bagaimana cara untuk membuat tampilan login seperti ini, di mana ada background, kemudian ada card atau kolom putih ini, kemudian ada simbol login, kemudian ada username, password, serta button login. Untuk itu, mohon diperhatikan, kita masuk pada pembelajaran menu dan ikon Kodular. Baik, yang pertama adalah kalian wajib memilih salah satu screen atau menambah screen, yaitu add screen. Kemudian silakan masukkan name screen atau nama halaman, misalkan nama 12 MIPA 5 menu 12 MIPA 5 nama kalian. Kemudian kalian bisa klik create. Kemudian tunggu sepersekian menit, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana ini merupakan halaman awal daripada lembar kerja kalian. Nama kerja kalian yaitu 12 MIPA 5 garing nama kalian ataupun nama kelas kalian yang lainnya. Kemudian background tampilan HP, layarnya putih. Nah, bagaimana cara memulai mendesainnya? Kalian wajib memilih namanya vertikal di bagian item kiri. Nah, ketika kalian mencari dan kalian tidak menemukan, silakan kalian search pada pencarian ikonnya. Pilih ataupun ketik namanya vertikal. Oke, kalian sudah dapat namanya vertikal. Kalian klik dan tarik masukkan ke dalam layar kerja kalian. Kemudian, bagaimana kalian bisa membuat vertikal ini memenuhi halaman kerja kalian? Caranya, kalian klik di all komponen yaitu vertikal. Kemudian, cari namanya height dan width. Itu di klik fill dan fill. Maka akan muncul tampilan full daripada vertikal. Setelah dari itu, silakan kalian scroll ke atas bagian desainer, pilih yang namanya Central dan Center. Oke. Setelah dari ini, silakan kalian mencari sebuah item namanya card. Kemudian, kalian sudah dapat card, kalian tarik dan arahkan ke bagian tengah halaman dan lepas. Oke, akan muncul card di tampilan background kalian. Nah, bagaimana memperbesar ukuran card tersebut karena terlihat kecil? Silakan klik card pada all komponen, pilih namanya designer. Kemudian di bagian corner ini kalian kasih angka 5 sehingga sisi-sisi daripada kotak ini tidak lancip tapi ada sisi yang bagus ya. Kemudian bagian cardnya itu, desainernya, height dan width itu diperbesar. Misalkan kalian tulis atau masukkan 50% dan 75% sesuai dengan ukuran yang saya berikan. Oke, mungkin ini sudah sesuai dengan keinginan kita. Sekarang bagaimana memasukkan background di dalam layar kita? Tinggal kalian klik namanya vertikal di all komponen, kemudian kalian mencari image bagian desain. Nah, bila mana tidak ada background ataupun apapun gambar di sini, tinggal kalian pilih yang upload file, kemudian kalian klik upload. Silakan masukkan gambar yang kalian inginkan semuanya, kemudian klik open. Maka akan muncul background gambar yang sesuai dengan keinginan kalian di sini. Kalau sudah simbol seperti ini, maka sudah masuk ke dalam menu Kodular. Tinggal kalian close dan kalian pilih
namanya image, maka akan muncul nama-nama image atau gambar yang kalian masukkan. Nah, sekarang saya masukkan yang backgroundnya. Oke, warna backgroundnya sudah muncul sesuai dengan keinginan saya. Sekarang, bagaimana cara memasukkan item-item di dalam menu card? Silakan klik pada all component card, kemudian cari namanya image atau gambar. Oke, tinggal kalian tarik masuk ke dalam card. Sorry ya. Nah, ketika kalian klik pada card, silakan kalian pilih yang namanya horizontal dan vertikal sehingga berada di posisi tengah daripada gambar. Nah, jadi setiap gambar ataupun icon yang dimasukkan ke dalam card pasti posisinya di tengah seperti itu. Oke, sekarang setelah image sudah dimasukkan, kita cari namanya text box. Oke, kita tarik masuk untuk username, kemudian kita tarik masuk untuk password, kemudian kita tarik lagi namanya button. Button ini fungsinya untuk membuat tombol ya. Kita masukkan. Oke. Nah, setelah dari ini, kita masukkan gambar yang sudah kita inginkan. Kita klik pada icon image di all component, kemudian pilih namanya picture, cari icon atau gambar yang sudah kita inginkan. Oke, sekarang gambar itu terlalu besar. Bagaimana cara untuk mengecilkannya? Silakan kalian klik pada gambar atau image di all component, pilih height dan width-nya itu sesuai ukuran yang kita inginkan. Misalkan di sini saya taruhnya 10% dan 15%. Oke, maka muncul icon login seperti ini sesuai dengan ukuran yang saya masukkan, yaitu 10% dan 15%. Sekarang kita membuat sebuah text box yaitu username dan password. Kita berikan warna agar sedikit berbeda kotaknya. Saya klik pada text box yang pertama, ganti backgroundnya di designer, pilih yang sedikit abu-abu, kemudian di bagian bawah dari backgroundnya itu ada namanya hide. Nah, hide from text box 1. Nah, silakan ganti dengan namanya username. Oke. Sekarang klik pada text box kedua. Hide from text box 2 itu diganti dengan password. Kemudian di bagian atas backgroundnya diganti dengan warna yang sama, sedikit abu-abu. Oke, sekarang sudah seperti ini. Sekarang kita buat muncul tombol login. Kita klik pada button 1 karena button 1 fungsinya untuk membuat tombol login. Kita pilih background colornya di desain warnanya misalkan seperti ini. Kemudian kita pilih di teksnya itu text from button 1 kita ganti dengan namanya login. Oke, sekarang bagaimana untuk membuat loginnya ini tombolnya agak besar? Kita pilih di white-nya itu, kita coba masukkan 60%. Nah, kemudian kita pilih lagi di text box 2, white-nya itu kita perlu masukkan 60%. Nah, maka ukurannya itu sama besar baik text box dan bottomnya seperti itu. Nah, sekarang text box 1 dan 2 terlalu rapat. Bagaimana kita membuat spasinya? Kita tinggal pilih di pencarian icon, kita pilih namanya space atau spasinya, kita taruh di bagian antara tengah-tengah ini, kemudian kita pilih di sini white-nya itu 3% contohnya ya. Sorry, 3%. Bukan white ya, tapi height-nya itu kita 3%, maka akan seperti ini ya. Begitu juga dengan kita tarik di sini, bagaimana membuat antara spasi dari satu text box ke text box di bawahnya.
Nah, berarti kita pilih yang spasi, kemudian tarik untuk memisahkan ataupun memberi spasi jarak antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Oke, ini merupakan hasil desain yang sebenarnya mudah dibuat oleh masing-masing di antara kalian. Lebih lanjutnya kita akan menjelaskan item-item serta lainnya, bahkan modul yang ada pada blog ini, sehingga aplikasi kita bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita pada pertemuan berikutnya. Untuk itu, silakan mencoba dan jangan lupa selalu mencoba hal-hal yang baru serta mencoba setiap bagian yang ada pada Colular. Maka kalian akan dapat membuat sebuah aplikasi Android yang sangat baik. Sekian dari saya. Semoga ini menjadi berkat dan kalian bisa mempelajari lebih signifikan dan lebih luas dari apa yang saya jelaskan. Selamat untuk bekerja, sukses selalu. Kita akan masuk ke pertemuan berikutnya di part ketiga.